Siapa yang excited pada siang hari ini? Wow, luar biasa. Saya melihat beberapa teman-teman semua tadi sudah datang ibadah pagi ya. Kemudian ikut kelas pembekalan dan sekarang masih antusias untuk mengikuti ibadah youth. Ya, kita percaya bahwa api yang ada di dalam diri kita ini adalah api yang berasal dari Tuhan. Dan kita percaya hanya dengan kasih Tuhanlah kita bisa memiliki api itu sampai saat ini. Ya, jadi pada siang hari ini, perkenalkan yang belum kenal dengan saya. Ya, nama saya adalah, tadi ada yang ngomong Ian ya. Nama saya Ian ya. Nah ini tadi sempat nyelutuk ya, kalau Ian nanti nama panjangnya kasihan gitu ya. Ya, perkenalkan nama saya David. Ya, dan pada pagi hari ini, pada siang hari ini saya ingin membawakan sebuah renungan singkat tentang firman Tuhan ya, diberi judul Led by the Spirit atau dipimpin oleh Roh. Nah, karena kita temanya pada bulan ini adalah Greatest Devotions. Nah, jadi kemarin minggu lalu ya kita sudah belajar sesuatu ya dari Pastor Iman mengenai siapa yang kita beri makan, disitulah dia akan lebih kuat. Nah, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih caranya agar kita semua bisa dipimpin oleh Roh. Ya, yuk kita buka sama-sama di dalam Galatia 5 ayat ke-24 sampai dengan yang ke-25. Kita bisa buka Alkitab glowing kita. Ya, kalau ada notifikasi WhatsApp bisa di swipe up dulu. Ya. Galatia 5 ayat ke-24 sampai yang ke-25 dikatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita percaya bahwa kita ini adalah milik Kristus Yesus. Amin. Nah, oleh sebab itu sudahkah kita melakukan hal ini? Ya, menyalibkan daging kita dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya kita salibkan daging kita, ya, kita ikut apa yang menjadi pimpinan Roh. Kenapa? Karena dilanjutkan di ayat berikutnya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, pada siang hari ini kalau David enggak mau ngajarin sesuatu ya yang maksudnya hidup dipimpin oleh Roh itu bukan berarti kita ngeroh. Maksudnya apa? Ketika kita nih mau melangkah ke depan gitu, Tuhan pimpin aku harus ngambil kaki kanan atau kaki dulu. Enggak seperti itu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menyampaikan sesuatu dalam kehidupan kita lewat keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita secara sadar dan penuh menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus untuk dipimpinnya. Nah, seringkali kita ini lupa. Ya, seringkali kita ini enggak ingat kalau ternyata ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh itu sudah ada di dalam kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita berkata bahwa aku mau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita harus berusaha ya secara sadar dan penuh ya menyerahkan diri kita untuk dipimpin olehnya. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai hal ini, kita tuh sebenarnya sedang berbicara tentang mencari Tuhan di dalam setiap arahan-arahannya di dalam kehidupan kita. Ya, mencari jawaban-jawaban yang benar, membuat keputusan-keputusan yang tepat. Mau enggak kita jadi orang yang seperti ini? Kita bisa mendapatkan jawaban yang benar. Ya, kemudian kita bisa mendapatkan arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa membuat keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Mau enggak kalau kita menjadi orang-orang yang seperti ini? Tentu mau dong, itu merupakan, karena Ko David aja juga mau menjadi orang yang seperti ini. Nah, dan yang terutama adalah apa? Kita menjadi yang terbaik yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Inilah tujuan supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, untuk menjadi yang terbaik yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena saya percaya Kesia itu dilahirkan di dunia ini untuk sebuah tujuan. Ya, kehadiran Kesia di dunia ini, ya, kita percaya bahwa kemuliaan Tuhanlah yang harusnya dilakukan, ditampakkan. Orang bisa mengenal adanya Kristus yang luar biasa lewat kehidupan Kesia. Nah, caranya gimana? Dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh. Buka sama-sama di Efesus 2 ayat yang ke-10. Pada siang hari ini Ko David baca dari firman Allah yang hidup. Ya, Efesus 2 ayat yang 10.
firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Kita adalah hasil karya Allah sendiri. Siapa yang hasil karya Allah sendiri? Saya. Siapa yang hasil karya Allah sendiri? Sela. Ya. Dia telah menciptakan kita lagi melalui Yesus Kristus untuk berbuat baik. Dengan begitu kita memenuhi yang sudah direncanakannya sejak lama. Kok David selalu encourage teman-teman semua. Beberapa kali kok David ngomong bahwa kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Dan Tuhan itu sudah punya master plan buat kita. Ini pegang baik-baik. Ya, masterpiece maksudnya gimana? Kita ini adalah ciptaannya yang paling mulia, ciptaan yang paling dahsyat. Ya, satu-satunya ciptaan yang dihembuskan nafas oleh Tuhan. Ya, kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Kalian semua adalah masterpiece-nya Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sudah punya rancangan yang hebat, rancangan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, caranya kita mengerti apa yang menjadi master plan-nya Tuhan bagi kita adalah dengan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Ya, kita buka sama-sama. Efesus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Nah, ini ayat yang merema banget ya ketika David merenungkan ini ya. Dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu ngapain? Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tuhan Yesus gak hanya sekedar berjanji bahwa kita akan beroleh keselamatan di dalam Dia, tetapi Dia juga memeteraikan kita dengan Roh Kudus, yang mana itu adalah jaminan bagi kita terhadap janjinya. Maksudnya gimana? Ketika kita percaya sama Tuhan, kita sudah dikasih jaminan. Ini loh, kalau kamu percaya aku, ini jaminannya aku berikan di dalam kehidupanmu, aku berikan dalam kehidupan Elsa. Bahwa ada Roh Kudus yang menjadi jaminan kehidupan dalam kehidupan Elsa. Maksudnya gimana? Ketika kita punya jaminan, berarti kita sudah pasti mendapatkan itu. Ya. Nah, kok David ingin mengatakan bahwa ketika kita tahu bahwa Roh Kudus adalah jaminan, berarti Roh Kudus adalah jaminan yang seharusnya membuat kita lebih beriman. Pegang ini baik-baik. Ketika kita tahu, kita baca ayat ini, wow, ternyata Tuhan Yesus tuh gak hanya sekedar berjanji ya, tapi Tuhan Yesus tuh ninggalin sesuatu. Untuk ngapain? Untuk memimpin kita. Percaya deh, di dunia ini gak ada manusia yang gak mudah online. Maksudnya gimana? Mau orang seperti apapun ya, bahkan hamba Tuhan terkenal pun, mereka masih tinggal di dunia ini dan masih ada kemungkinan untuk, maaf kata, oleng misalnya. Ya, tapi kita percaya ketika kita menyadari akan hal ini, kita mendapatkan jaminan bahwa supaya aku bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupanku, aku mau dipimpin oleh Roh. Nah, justru dengan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya dapat membuat kita hilang yang namanya rasa ragu, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Kenapa? Karena Roh Allah yang berdiam di dalam kita siap untuk memimpin setiap detil langkah kehidupan kita. Pegang ini baik-baik ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, tadi kan sudah dikasih intro ya. Wah, dipimpin Roh Kudus. Oh, jadi seperti ini ya, untuk supaya aku bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kehidupanku, dan ternyata Roh Kudus itu jaminan ternyata ya. Nah, ada pertanyaan, lalu bagaimana caranya ya supaya kita bisa memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh? Nah, ketika David merenungkan hal ini, caranya tuh sebenarnya sederhana. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Cara yang pertama adalah apa? Kita harus menyadari kelemahan kita. Ini yang penting dan ini yang esensial. Maksudnya gimana? Matius 26 ayat yang ke-41 dikatakan demikian.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, dikatakan demikian. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang lemah siapa? Bukan roh. Tidak dikatakan roh di situ adalah lemah. Saya percaya dan saya mengimani bahwa roh itu kuat. Roh itu dahsyat, roh itu punya power. Tetapi ternyata Tuhan memberikan roh itu menjadi roh yang penurut. Nah, yang bahaya itu apa? Daging kita. Daging kita ini lemah. Ya, daging kita ini selama kita masih hidup di dunia ini, yang namanya daging, ya, masih mudah tergoda dengan apa yang dunia ini tawarkan, teman-teman semua. Ya. Dan kita tahu bahwa daging itu adalah titik kelemahan manusia di dalam kehidupan ini. Semakin kita memberi makan daging kita, maka sesungguhnya kita sedang mengizinkan pencobaan itu untuk datang masuk di dalam kehidupan kita. Maksudnya gimana? Nah, ini seringkali ya kita mungkin dapat masalah nih. Terus kita doa, Tuhan, aku berdoa kepadamu Tuhan, lepaskanlah aku dari pencobaan ini, ya kan. Nah terus misalnya nih kalau terus kita dengar suara Tuhan terus Tuhannya ngomong demikian, gimana coba? Anakku, loh kamu yang masuk sendiri kok minta dilepasin, gitu kan. Istilahnya kayak Tuhan siap untuk melepaskan kita, tapi seringkali itu yang membawa kita masuk ke dalam pencobaan itu justru kita sendiri. Ya ini poin yang mau David sampaikan, bahwa oh ternyata itu seringkali ketika kita gak sadar kita terus memberi makan daging kita. Dan semakin kita sering memberi makan daging kita, apa sih daging kita? Hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia. Saya pernah mendengarkan satu hal yang luar biasa. Tempat yang terluas di dalam dunia ini tuh mana? Pikiran. Di dalam pikiran kita bisa punya hotel bintang 5. Di dalam pikiran kita bisa punya pesawat. Kita bisa naruh pesawat di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita bisa naruh mobil mewah. Wah aku pengen punya, ya kan. Nah ini kalau kita terus menerus kita memberi makan hawa nafsu kita. Kita terus menerus memberi makan pikiran-pikiran kita dengan hal-hal duniawi. Percaya saja bahwa hal-hal inilah yang sebenarnya akan menuntun kita ke dalam pencobaan. Ya. Nah, kemudian kenapa Tuhan sendiri yang berfirman? Jadi ketika Tuhan berbicara di Matius tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa Tuhan sendiri yang berfirman demikian? Supaya kita berjaga-jaga dan berdoalah. Karena agar kita ini menaruh ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus melalui kuasa roh yang tinggal di dalam kita. Taruhlah ketergantungan yang penuh. Ya, melalui kuasa roh yang tinggal di dalam kita. Dan David ingin menyampaikan di poin yang pertama ini. Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus. Gak hanya sekedar untuk tinggal dan diam saja. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk tinggal dan bergerak. Pegang ini baik-baik. Maksudnya gimana? Ketika kita dipimpin oleh Roh, ada pergerakan dalam kehidupan kita. Ada progres. Ya, David selalu di-encourage. Buat apa? Aktivasi rohmu, aktivasi spirit yang ada di dalam kamu. Kita percaya bahwa kita ini hidup enak sebenarnya. Ya, kita mendapat jaminan di mana Roh Allah tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Kita bisa mendukakan Roh Kudus, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Nah, ketika kita sudah punya jaminan ini, aktivasi, ya. Minta untuk dipimpin oleh Roh di dalam setiap apa? Di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Nanti kita akan belajar lagi. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus tidak hanya sekedar untuk tinggal dan diam, tetapi tinggal dan bergerak. Ya, ketika kita memberi ruang gerak kepada Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang memberikan akses kepada Bapa untuk memimpin kita, mengarahkan kita dan menguatkan kita. Pegang ini baik-baik. Kita sedang ngasih akses kepada Bapa. Ya. Poin yang pertama tadi ya, menyadari kelemahan kita. Kita langsung masuk poin yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Ya tentu saja kita belajar untuk mendengarkan. Ya,
Belajar untuk mendengarkan. Maksudnya gimana? Yosua 1 ayat yang ke-8. Kita mulai dari ayat ini terlebih dahulu. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya ini udah jadi ayat mas ini. Dulu zaman sekolah minggu ya kita suruh ngafalin ayat. Ya ini salah satu ayat mas ya. Yosua 1 ayat 8. Dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika kita merenungkan firman Tuhan akan membawa kita kepada pengenalannya yang lebih lagi. Pengenalan akan siapa? Pengenalan akan Kristus. Tuhan mau berbicara sesuatu di dalam kehidupan Lia, Bu Menteri. I am the Lord of I am. Aku adalah Tuhan yang aku. Ketika kita bilang bahwa kekurangan cukupkan, Dia adalah Tuhan yang mencukupkan kita. Ketika kita mengalami rasa hancur hati, Dia adalah Tuhan yang bisa membuat hati yang hancur itu menjadi hati yang siap untuk dibangun, siap dibentuk dan dipulihkan. Ya, Tuhan ingin berbicara sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menyatakan hal-hal yang luar biasa di dalam setiap momen perenungan kita. Dikatakan di Yosua 1 ayat 8. Perenungan di sini bukan berarti kita merenungkan nasib kita. Kita merenungkan kita mungkin ditinggal gebetan apa enggak. Perenungan di sini kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca. Firman yang kita dengar pada siang hari ini. Coba kita mulai dengan kita bertanya, Tuhan Yesus, apa yang mau engkau sampaikan lewat ayat yang aku baca ini? Tuhan Yesus, apa yang mau engkau sampaikan lewat firman yang aku dengar pada siang hari ini? Roh Kudus tolong pimpin aku dan bukakan mata hatiku untuk aku boleh mengerti apa yang menjadi arahanmu di dalam kehidupanku. Ya. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk ngapain? Marah? Enggak. Cepat untuk ngomong? Enggak. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Maksudnya gimana? Nah, bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan kalau kita tidak pernah belajar untuk mendengarkan? Lalu bagaimana kita membedakan apakah ini suara dari Tuhan atau suara dari pikiran kita sendiri? Teman-teman semua, mari kita coba satu langkah doa yang berbeda. Don't pray to inform him, but pray to involve him. Jangan kita berdoa untuk kita ngomong, memberikan informasi. Tuhan, aku butuh ini. Tetapi kita berdoa untuk melibatkan dia di dalam kehidupan kita. Kita coba belajar untuk diam, kita merenungkan, Tuhan, aku sedang mengalami pergumulan ini. Tapi kali ini aku mau coba, aku pengen silent Tuhan. Tuhan bukakan mata hatiku, Tuhan bukakan pikiranku. Tuhan, aku tahu Tuhan bahwa aku pengen dengar suara Tuhan. Ya, meskipun Tuhan ketika Tuhan berbicara, Tuhan tidak akan langsung berbicara secara audible ya. Teman-teman semua, pahami baik-baik. Tuhan bisa berbicara lewat siapapun. Nah, semakin kita sering belajar untuk mendengarkan, semakin mudah kita untuk mengenali suara Tuhan. Maksudnya gimana? Yang harus kita ketahui tadi bahwa Tuhan itu bisa berbicara lewat apapun dan lewat siapapun. All you have to do is to listen. Dengerin. Barangkali malah Tuhan pengen ngomong sesuatu lewat mungkin teman kalian yang tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, nge-DM. Sebenarnya cuma tanya sederhana loh, gimana kabarmu? Terus loh, mau jawab baik-baik saja misalnya, tapi ternyata kita sedang gak baik-baik aja. Itu dosa loh. Dosa loh misalnya. Ya mungkin kita bisa ngomong kalau itu memang teman dekat kita ya, kita bisa ngomong. Dan siapa tahu Tuhan pengen pakai dia untuk berbicara kepada kita. All we have to do is to listen. Ya, dengerin. Ya, semakin kita mengenal dia, semakin kita tahu bahwa oh Tuhan, aku percaya ini adalah arahanmu. Oh Tuhan, aku percaya ini adalah pimpinanmu. Dan saya mempercayai hal ini bahwa ketika Roh Kudus memimpin kita, ketika Roh Kudus berbicara dengan kita, mendirect kita, mengarahkan kita,
Hal-hal ini adalah sesuatu yang menenangkan dan sesuatu yang membuat kita menjadi damai. Adem rasanya karena kita mendapatkan satu ketenangan. Ya. Caranya gimana ya? Kita harus encounter sendiri, kita harus ngalami sendiri. Ya. Pada siang hari ini kita masih dalam tahap kita belajar. Kita masih dalam tahap kita mendengarkan, ya. Tapi saya percaya tidak lama kemudian kita akan belajar dalam satu tahapan kita mengalami. Kita akan mengalami Tuhan. Kita akan encounter dengan Roh Tuhan yang luar biasa. Karena ketika Roh Kudus itu seharusnya Roh Kuduslah yang memimpin kita, bukan kita memimpin Roh Kudus. Jangan kebalik ya. Jangan kita nyuruh Roh Kudus untuk ngikutin kemauan kita. Ya karena kita percaya kemauan kita tuh seringkali berujung kepada petaka. Ya, tapi kita harus mengikuti kemauan apa yang mau Roh Kudus Tuhan Yesus sampaikan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin memberikan kesaksian yang singkat ya bahwa saya bersyukur ya di tahun 2021 kami boleh dikaruniai seorang anak. Dan proses mendapatkan anak ini bukanlah proses yang mudah buat aku secara pribadi. Kenapa? Karena saya dan istri sudah hampir tiga kali mengalami keguguran yang berulang. Jadi keguguran yang pertama, kemudian tahun berikutnya kita keguguran lagi 2 kali. Dan yang ketiga ini saya hampir merasakan hal yang sama. Bahwa saya hampir merasakan bahwa jangan-jangan ini gugur lagi. Tapi di sini pada satu momen ya, jadi di kehamilan yang ketiga kemarin itu di tahun 2020 akhir itu, istriku sempat mengalami yang namanya pendarahan lagi. Dan ini jelas banget ya bahwa semua itu bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik ya. Jadi ini pada saat saya tuh lagi cuti, lagi pengen take moment quality time sama papa waktu itu ya, almarhum papa. Jadi habis makan siang sama papa, terus sorenya dapat call dari dia nangis, kok pendarahan lagi. Waduh banyak enggak? Wah ini pikiran ini sudah kemana-mana teman-teman semua. Saya masih di rumah tapi pikiran ini sudah kemana-mana. Saya masih di rumah tapi pikiran ini sudah bisa membayangkan yang namanya proses istri dikuret, masuk ke ruang operasi hanya untuk dikuret. Pikirannya sudah kemana-mana. Dan di situ apa yang saya lakukan, saya langsung udah tak jemput sekarang. Saya langsung cepat-cepat jemput istri. Dan rasanya itu pengen nangis. Tuhan kok engkau izinkan ini terjadi lagi karena pengalamannya tuh sama. Ya, tapi ini loh hebatnya Tuhan ya. Seringkali Tuhan mengizinkan masalah yang sama terjadi karena Tuhan pengen menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah jalan keluar. Nah, ini problemnya tuh sama, case-nya tuh sama, beruntun dan ciri-cirinya tuh sama. Tapi pada saat satu momen ketika saya sedang perjalanan untuk menjemput istri saya, kena rel kereta pada waktu itu, ini sudah mau nangis ya, pikiran sudah bersama saudara saya tuh kayak pernah kesaksian bahwa buluh yang terkulai, tapi aku percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mematahkan itu. Imannya saya tuh sudah kayak iman yang hampir patah. Ya kan, enggak siap untuk menerima keguguran lagi. Tapi ternyata keras banget di situ. Saya percaya bahwa ini adalah divine spirit ya. Roh yang benar-benar saya percaya ini suatu hal yang menurut saya ini adalah dari Tuhan karena itu membawa kedamaian dalam kehidupan saya. Ada suara yang berbicara sini, ngapain kamu nangis? Stop, jangan nangis. It's going to be okay. Langsung seketika dari yang mau nangis ini, saya bilang ya, saya kelihatannya garang gini, kalau ngomong keras itu. Tapi saya nggak ragu buat saya nangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin melihat kejujuran kita. Tuhan ingin melihat kehancuran hati kita. Jangan sok kuat di depan Tuhan. Ya, ketika saya berbicara seperti itu, langsung kuat banget, cepet, jangan nangis. Ngapain kamu nangis? Hapus air matamu. Rel kereta itu saya jemput istri, langsung saya lari ke rumah sakit, ke IGD. Ngeflagnya sama, pendarahan lagi. Tapi puji Tuhan pada saat itu dicek bahwa kantongnya tuh oke, belum ada detak jantung. Ini yang pertama. Kemudian waktu berjalan lagi ya, tetap terus seperti itu, pendarahannya tuh nggak sekali kejadian. Terus pendarahan berminggu-minggu sampai kehamilan, sampai usia kehamilan berapa itu saya lupa, tapi berminggu-minggu sampai saya cerita sama Korudi juga, wah ini ngeflag hitam warnanya gini-gini segala macam, kayaknya sudah takut lah itu. Nah pada saat itu saya itu kayak kuat banget ya, dapat satu penglihatan bahwa saya akan mendapatkan anak cowok, dan anak cowok itu
excited banget buat menyambut kepulanganku dari kerja. Jadi kayak aku lagi pulang dari kerja, tiba kayak dapet penglihatan kayak, wih, lagi masukin mobil, belum selesai sudah anaknya udah lari, papa, itu udah ngejak main dan itu cowok. Dan pada saat itu saya belum tahu bahwa anak saya cowok. Ini true story, aku menyampaikan kesaksian ini pada saat waktu itu komsel yang adult. Dan pada saat itu belum jelas, itu belum kelihatan. Nah kemudian beberapa minggu setelahnya di USG, langsung dokternya bilang, oh ini sudah kelihatan jenis kelaminnya, mau dikasih tahu enggak? Kasih tahu dok, jangan diumpet-umpet. Dokternya bilang cowok. Kaget enggak pada saat itu? Saya enggak kaget. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya mengalami encounter dengan Tuhan. Tuhan sudah ngomong sama saya enggak kaget, pulangnya saya nangis. Saya nangis kenapa? Tuhan Yesus, maksudnya sebegitukah engkau percaya sama aku? Sehingga engkau memberikan, mengkaruniakan anak dalam kehidupanku. Seringkali aku ngerasa bahwa aku ini gak mampu. Tapi ternyata Tuhan itu jauh lebih tahu bahwa kita ini mampu. Dan singkat cerita, setelah semuanya mengalami flag-flag pendarahan segala macam, wah itu ngeri banget kalau aku flashback ke belakang. Tapi saya percaya ternyata ada kuasa Tuhan di tengah-tengah badai. Yang harus kita lakukan apa? Kita diem. Jangan biarkan pikiran kita menguasai kita. Tapi minta roh untuk menguasai hati kita, pikiran kita. Supaya kita apa? Tetap terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dunia boleh meninggalkan kita, tapi roh Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang sering terjadi apa? Kita yang malah jauh. Ya. Terus kita yang nyalain bahwa Tuhan kok engkau meninggalkan aku, padahal enggak. Kita sendiri yang lari jauh. Tapi ingat, ketika kita berbalik, roh Tuhan ada di situ. Siap untuk meluruskan setiap jalan kita. Pertanyaannya demikian. Bagaimana Tuhan bisa mengajarkan segala sesuatu kepada kita kalau kita sendiri sering bolos kelasnya? Maksudnya gimana? Enggak pernah ikut CC. Enggak pernah datang ibadah yud. Enggak pernah datang ibadah umum. Enggak pernah baca firman. Ya, bagaimana dia bisa mengajarkan sesuatu kalau kita ini sering bolos kelasnya? Ya kan? Ya, sistem kebut semalam. Langsung belajar semua, bisa semua ya. Ya, dan bagaimana kita bisa diingatkan akan segala sesuatu kalau kita tidak pernah mendengarkan apa yang Tuhan perkatakan dalam kehidupan kita. Ada pepatah mengatakan, dhisik rak ngerti saiki lali. Dulu enggak tahu, sekarang lupa. Lah piye carane bisa lupa kalau enggak pernah tahu gitu kan. Ya. Nah itu. Belajar untuk mendengarkan. Dan poin yang terakhir yang ingin Kau David bagikan pada siang hari ini, belajar untuk taat. Maksudnya gimana? Kalau kita sudah sadar, ya, kemudian kita sudah belajar untuk mendengarkan. Step selanjutnya ngapain? Kita harus belajar untuk taat. Taat apa? Taat untuk melakukan. Ketika kita taat melakukan apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus, saya percaya bahwa terobosan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kemenangan akan kita dapatkan. Amin. Dan sesuatu yang di luar area kemampuan kita bisa kita jangkau dan bisa kita gapai. Langsung muncul satu kalimat. Aku kaget, ternyata aku bisa. Applicable banget dalam setiap aspek kehidupan kita, baik yang kuliah, kerja, segala macam. Kita mungkin merasa gak mampu ya, tapi kita percaya bahwa roh Tuhan itu mampu.
Ketika kita merasa gak mampu, kita minta Tuhan untuk memampukan kita. Belajar untuk taat. Kau David yang menyampaikan demikian. Ketaatan itu berarti iman yang dilakukan, teman-teman semua. Kalian mengimani menjadi orang yang sukses. Amin. Tapi setiap hari tidur. Nggak ngapain. Ya kan? Kita mengimani ya kita bisa menjadi pemusik yang handal, pemusik yang hebat. Tapi kita nggak pernah latihan. Bagian mana dari ketaatan yang kita lakukan? Ya, ketaatan itu adalah iman yang dilakukan. Ketaatan itu berarti kita melakukan apa yang kita imani. Ketaatan merupakan aksi dari rasa percaya. Obedience is an act of trust. Ketaatan itu adalah aksi dari rasa percaya. Dan kita percaya bahwa ketaatan itu akan menghasilkan buah. Maksudnya gimana? Kalau kita dipimpin oleh Roh, kita taat terhadap Roh. Buah dari ketaatan terhadap Roh, ya pasti itu adalah buah Roh, teman-teman semua. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang berbuah. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih. Kita akan menjadi orang-orang yang punya sukacita. Ketika kita mengalami masalah, kita masih bisa bersukacita. Teman kita langsung bingung, kok kamu bisa sih? Ya kita percaya bahwa keadaan itu tidak akan pernah bisa mendefinisikan sukacita kita, teman-teman semua. Ya, kita akan menjadi orang yang memiliki damai sejahtera, orang yang sabar, orang yang murah hati, orang yang baik, orang yang setia, orang yang lemah lembut, dan orang yang bisa memiliki penguasaan diri. Inilah result. Tuhan tidak memberikan roh hanya untuk tinggal dan diam, tapi tinggal dan bergerak. Hasilnya apa? Buah. Buahnya apa? Buah roh ini. Saya akan tutup dengan satu statement dari Joyce C. Meyer. There is a way to live a simple, joy-filled, peaceful life, and the key is learning how to be led by the Holy Spirit. Bahasa Indonesianya. Ini yang ditunggu-tunggu Sir Charles mungkin ya, bagian bahasa Indonesianya ya. Ada cara untuk menjalani hidup yang sederhana, bayangin aja. Ya, penuh sukacita dan damai. Kuncinya adalah belajar bagaimana caranya dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat, bukan berarti kita ngeroh, tetapi kita belajar untuk minta arahan Tuhan, aktivasi. Ya, seringkali kita menganaktirikan Roh Kudus, ya. Kita menganggap Roh Kudus itu enggak ada powernya, padahal Roh Kudus itu same power with God. Roh Kudus itu same power with the Father. Jangan kita menganaktirikan Roh Kudus. Ya. Dan jadilah orang-orang yang berani. Berani ngapain? Berani berdoa. Berani menyatakan iman. Aku percaya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan aku kepiawaian terhadap tanganku untuk aku boleh mengolah ini menjadi hasil yang menjadi berkat. Makananku mungkin boleh menjadi makanan yang enak, boleh bisa dijual dan laku keras. Ya, applicable banget dalam setiap kehidupan kita. Aku percaya ya, Roh Kudus itu juga bisa memberikan kita kepandaian. Kuliah kita bisa berhasil. Ya, yang dulu tidak mudeng matematika sekarang bisa lebih mudeng matematika atau fisika, atau mungkin yang kuliah public relation atau apapun itu juga. Percaya Roh Kudus itu mampu terhadap semua hal itu, dan seringkali kita lupa bahwa Dia mampu. Seringkali kita merasa jauh lebih kuat daripada Roh. Enggak boleh, ya. Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita Roh. All we have to do is to listen. All we have to do is to learn. All we have to do is to obey. Sadar, kemudian dengar dan taat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.